Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai perbedaan antara skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Nah, pertama, ciri skala nominal. Skala nominal itu tidak memiliki tingkatan, ciri yang pertama. Ciri yang kedua, skala nominal ini hanya berlaku sebagai pembeda atau untuk kategorisasi atau untuk pengelompokan. Misalnya seperti ini, jenis kelamin. Jenis kelamin itu tidak bisa diukur mana yang paling tinggi, mana yang rendah. Termasuk agama juga, mana yang lebih baik, mana yang kurang baik, itu tidak bisa diukur. Begitu juga dengan ras, suku, status pernikahan itu tidak memiliki tingkatan, artinya tidak bisa diukur mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah, dan mana yang lebih baik, mana yang tidak baik. Intinya adalah sebagai pembeda atau untuk kategorisasi atau pengelompokan. Intinya kita harus ingat dua ciri dari skala nominal. Kemudian lanjut, skala ordinal. Skala ordinal ini sudah memiliki tingkatan. Kalau yang tadi skala nominal itu tidak memiliki tingkatan, nah skala ordinal ini memiliki tingkatan. Terus ciri yang pertama. Ciri yang kedua yaitu skala ordinal ini dia memiliki tingkatan, namun jarak antar tiap tingkatan itu tidak sama. Jadi contohnya begini, seperti ranking rapot kelas, antara juara 1 dan juara 2, mungkin nilai rapotnya beda. Jaraknya itu beda sama ranking 2 sama ranking 3. Jadi kalau misalnya ranking 1 itu 100, ranking 2 itu 95, itu kan jaraknya 5 tuh dari 100 ke 95. Ranking 3 mungkin bisa belum tentu 5 gitu, bisa 7, 8, 9, 10. Jadi jarak antar tingkatannya itu nggak sama gitu. Itu cirinya memiliki tingkatan dan jarak antar tingkatan tidak sama. Sama kayak juara 1 lomba lari sama juara 2 lomba lari mungkin beda skornya. Selisih skor antara, maksudnya begini, selisih skor antara juara 1, juara 2 sama juara 2, juara ketiga itu selisih skornya itu tidak sama. Terus intinya selisihnya tidak sama atau jarak antar tingkatannya tidak sama. Nah, yang ketiga itu ciri skala interval. Dia memiliki tingkatan dengan jarak antar tingkatan yang sama kalau skala interval. Kemudian ciri yang kedua itu tidak memiliki nol mutlak. Nah, kalau yang tadi ordinal itu memiliki tingkatan dengan jarak yang berbeda, kalau interval itu jaraknya sama. Contohnya gini, skala Likert. Kalau skala Likert antara setuju dengan sangat setuju itu kan jaraknya 1. Terus antara jarak ragu-ragu ke jarak setuju itu kan jaraknya 1. Terus dari ragu-ragu turun lagi ke bawah juga jaraknya 1. Pokoknya tiap jarak itu jaraknya 1. Misalnya begini, saya ulang lagi. Misalnya dari yang paling tertinggi sangat setuju ke setuju itu jaraknya 1. Terus turun lagi dari setuju ke netral itu jaraknya 1. Kemudian dari netral ke tidak setuju itu jaraknya 1. Kemudian tidak setuju ke sangat tidak setuju itu jaraknya 1. Nah, skala interval itu memiliki tingkatan. Kemudian jarak antar tingkatannya sama dan tidak memiliki nol mutlak. Kalau tadi skala ordinal itu dia memiliki tingkatan dan jaraknya beda, kalau interval ini dia jaraknya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang keempat itu skala rasio. Nah, skala rasio ini memiliki tingkatan, jaraknya bisa sama, bisa beda, cuma yang lebih menonjol itu dari ciri khasnya itu dari ini. Dia memiliki nilai nol mutlak. Nol mutlak itu artinya nilai nol itu masih memiliki nilai gitu. Kalau
tidak memiliki nol mutlak itu kan berarti nolnya ya nol aja, kosong, nggak ada nilai. Kalau memiliki nol mutlak, dia nolnya itu masih memiliki nilai. Contoh skalanya itu kayak termometer, di mana nol mutlak itu terletak di angka 0 derajat Celcius. Nah, 0 derajat Celcius ini masih memiliki nilai. Beda dengan nilai 0 kg. 0 kg itu tidak memiliki nilai sama sekali. Oke, seperti itu ya. Maaf jika penjelasannya terlalu cepat atau kurang rinci. Mohon maaf. Sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa.